Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Berapa hari ini kita memang nggak buat video ya teman-teman ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya sudah pulih kembali ya. Kemarin sempat sakit beberapa hari ya, agak sedikit ngedrop. Tapi hari ini udah sedikit mendingan. Jadi saya sekarang segera membuat video dan ini ada satu HT lagi yang akan saya review dari AUKOS POFUNG. Tipenya itu S1 ya, AUKOS POFUNG S1 ya. Produk ini memang mungkin sudah ada di pasaran dan kali ini saya dapat kiriman dari POFUNG untuk AUKOS POFUNG untuk kita review ya sama-sama teman-teman ya, apakah produk ini layak kita gunakan atau enggak. Tapi yang jelas pasti layak lah ya, namanya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teman-teman menggunakan HT itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, ini secara garis besar saya akan jelaskan dulu ya. Ini POFUNG S1, AUKOS POFUNG S1 ini seperti radio-radio biasa itu pakai UHF saja ya. Jadi adalah radio UHF yang bekerja dengan program ya. Kalau nanti di program pakai komputer kita bisa menentukan frekuensinya. Tapi kalaupun tidak, itu sudah ada frekuensi bawaannya yang bisa digunakan sesama AUKOS POFUNG S1. Kalau dengan yang lain saya kurang tahu ya, koneknya ke HT yang mana, tapi yang jelas kalau sesama S1 itu saya yakin sama bisa ya. Oke, yang keunggulan yang berikutnya adalah ini sudah anti debu, kemudian anti air. Anti air berarti bukan dicelupin ya. Mungkin kalau kena percikan air kena hujan atau apa itu masih aman radio ini ya. Di sini dia IP54 kalau nggak salah ya, IP54. Jadi bukan yang waterproof itu yang dicelupin, bukan. Jadi ini anti air dengan anti debu. Oke, kita langsung aja review produknya supaya nggak kelamaan. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya, supaya reviewnya lancar. Bismillah. Oke, langsung aja kita review AUKOS POFUNG S1 berikut ini. Ini dia HT-nya yang ada di depan kita, AUKOS POFUNG S1. Tampilannya seperti itu ya teman-teman. Kita lihat bersama untuk AUKOS POFUNG S1 ini, yang mungkin dilihat dosnya cukup bagus ya. Di sini ada kesan warnanya, tidak seperti dos HT-HT yang lain. Itu hanya polos-polos saja atau warna, ada yang warna coklat saja atau apa ya. Tapi ini dia warnanya full color untuk dosnya, itu sudah satu daya tarik yang cukup ya. Oke, kita lihat untuk AUKOS POFUNG S1 ini secara spesifikasi di sini powernya kurang dari 5 watt, frekuensinya 400 sampai 470 ya. Oke, kita buka aja apa isinya yang ada di dalam dosnya ini, AUKOS POFUNG S1. Kita lihat. Nah, di sini ada user manual. Ya, di sini ada user manual. Biasanya di sini juga ada spesifikasi yang bisa kita lihat ya. Jadi output power kurang dari 2 watt untuk high-nya, untuk low-nya kurang dari 5 watt. Kurang dari setengah watt. Mungkin kurang lebih ya sama dengan setengah watt. Kemudian high-nya kurang lebih sama dengan 2 watt. Nah, ini suatu spesifikasi yang menurut saya cukup bagus ya, karena kadang-kadang ada yang membuat spesifikasi terlalu tinggi, katanya bisa 3 watt, 5 watt, tapi tidak dijelaskan seperti ini. Kalau ini kan udah jelas ya, kalau di bawah 2 watt berarti masih masuk, sampai 2 watt juga masuk ya. Memang tidak sebesar apa ya namanya UHF itu yang hati-hati seperti ini, tidak ada yang betul-betul 5 watt full gitu ya. Jarang ditemukan, tapi biasa di bawah 5 watt.
karena untuk keiritan baterainya seperti itu ya. Oke, ini kita dapat AT-nya. Ini kita buka AT-nya seperti ini ya. Ini dia AUKOS Pofung. Di sini ada tombol volume sama on off ya. Kemudian sini lampunya cukup besar ya, lampu LED-nya untuk indikator ya. Kemudian di sini jack-nya untuk antena, konektor antena maksud saya. Nah, ini berarti kalau yang seperti ini kita membutuhkan antena yang SMA female ya. Karena ini ya male ini. Kalau yang bawahnya male berarti antenanya adalah SMA female gitu ya. Dan ini memang tidak ada apa-apa, cuman speaker saja. Kemudian di sini ada tempat untuk data. Dan biasa kalau waterproof itu seperti itu ya, dikasih baut di sini kenceng, dan ini juga bukan dari karet, tapi ini dari plastik. Mungkin ini supaya tidak masuk air ya. Kemudian ini juga sudah terbuat dari plastik untuk PTT-nya, jadi menjaga keawetan radio ini. Kemudian di sini ada tombol plus min, ini untuk up down dari frekuensi memorinya ya. Jadi memori 1 sampai berapa, 16 kalau nggak salah ya, atau 17. Oke. Ini di belakangnya kita lihat AUKOS S1 ya. Seperti itu, sama dengan tadi basically di depan. Kemudian kita lihat baterainya. Baterainya seperti ini. Kita lihat berapa? 3,7 volt. 3,7 volt 1500 mAh. Cukup lah ya, karena 3,7 itu ya segini. 1500 segini tipisnya ya, tidak bisa lebih tipis lagi ya. Ya sudah 1500. Dan yang enaknya itu karena ini voltasenya sama dengan HP, sehingga kita bisa ngecas juga pakai HP, cas-casan HP di sini karena ada colokan apa ini? Saya buka dulu ya. Oh ya, di sini ada colokannya USB Type C. USB Type C untuk kita bisa ngecas ini dalam kondisi dia ada di HT-nya ataupun dilepas, bisa dicas secara mandiri ya. Kemudian di sini ada indikator lampunya untuk baterai. Kalau memang sudah full dia hijau, kalau misalnya belum full dia merah ya di situ ya. Oke, kita tinggalkan untuk baterainya. Kemudian kita dapat desktop chargernya seperti ini. Di sini ada keterangannya output 4,2 volt. 500 mA atau 0,5 ampere ya. Oke, cukup lah untuk ngecas ya. Kemudian kita dapat antena. Ya, antenanya seperti ini yang saya bilang tadi. Kalau tadi konektornya yang di radio itu male, ini maka ini kita dapat yang SMA female ya. Rata-rata yang dipakai radio-radio Cina umumnya ya. Seperti itu, nanti kita tes antenanya ya, seperti apa. Kemudian dapat bell clip, kemudian dapat handsfree, ya kita bisa pakai ini untuk komunikasi tanpa harus megang HT-nya. Dapat talinya, ya, cukup bagus juga talinya ini ya. Oke, kita tinggalkan untuk pernak-perniknya yang ada di dalam DOS ini. Kita langsung aja coba mereview HT-nya. Baterainya teman-teman ya, kita pasang baterainya, kita masukin ke sini, kita dorong. Ya, oke. Kemudian ini sebagai tombol power on off. Power on. Langsung ya, seperti itu. Nah, kita coba yang sini juga ya. Ini Power on. 16. ya, antara ini kemungkinan besar kalau belum diprogram bawaannya itu pasti powernya high ya. Ini memori 1, ini memori 17 pada tadi ya. 17 apa 16 ya, 16 ya, 16 berarti.
Kalau antara 1 dengan 16 mesti nggak ketemu ya. Tuh, kita pindah ke 1 aja sini coba. 2, 1. Sama-sama 1 ya. Masuk ya. Kita lihat. Oke, masuk. Kita pindah sini. Oke, kita tes audio dia. Kita coba tes audionya. Nah, ini mikrofonnya saya pindah ke sini ya. Ya, kita tes coba. 1, 2, 3 tes dicoba. AUKOS S1. AUKOS S1. 1, 2, 3 AUKOS S1. AUKOS S1. Coba yang satunya lagi. 1, 2, 3 AUKOS S1. AUKOS S1. Ya, cukup lumayan ya untuk audionya. Apakah AUKOS S1 itu bisa connect dengan yang ini? Kita pindah ke memori 1 ya. Coba. Oh, nggak bisa ya. Atau memori yang lain. Misalnya 11. Ini kita pindah 11 juga. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Oh, nggak bisa. Jadi antara yang ini sama ini nggak bisa ya. Kalau yang ini sama ini bisa ya. Yang AUKOS yang ini. Sebentar. Ya, kita lihat yang ini ya. Tuh, sorry. Kita coba. Ini sama ini bisa ya, masuk pasti. Tuh. Ya, masuk ya. Dan kalau yang ini memorinya lebih banyak ya. Karena dia fasilitasnya juga lebih banyak. Tapi ini lebih baru ya. Ini lebih mungkin lebih daya tahannya lebih kuat lagi, baterainya lebih besar daripada yang tadi. Yang tadi itu adalah AUKOS A8 ya. Jadi yang ini nih AUKOS A8 ya. Jadi Anda juga tergantung Anda mau pilih yang ini apa yang ini. Itu selera ya. Oke, setelah kita tadi tahu modulasinya, oke. Sekarang saya mau ngetes antenanya ya. Seberapa jauh kemampuan antena ini bagus antenanya. Tadi range frekuensinya dari 400 ya. 400 MHz sampai 470 MHz. Oke, sudah kita setting 400 sampai 470, kita pasang antenanya. Kita lihat apa yang kita temukan. Apakah antena ini bisa bekerja di situ? Ternyata dia di bawah ya, di 400-nya malah. Ya, di 400 sampai berapa ya? Di 400 sampai 409, 410 ya, 410 dia 400 sampai 410 ini masih bisa. Oke teman-teman, tapi tenang aja karena ini antenanya kalau tidak match itu nanti pancarannya kurang. Silakan Anda bisa ganti dengan antena-antena yang lain, misalnya pakai antenanya Baofeng. Ini saya coba ya pakai antena Baofeng yang UV9R, UV9R Pro ya. Nah, kalau Anda merasa kurang kuat antenanya, silakan Anda pakai antena Baofeng yang lain, bisa pakai yang UV9R Pro. Ini seperti ini bagus banget SWR-nya ya di UHF. Jadi
bisa Anda ganti karena sama-sama menggunakan SMA female ya. Atau yang boveng-boveng yang lain juga bisa Anda pakai ya. Seperti UVB 5 itu juga bagus antenanya. UVB 6 ya. Oke, setelah kita coba antenanya, sekarang kita coba power output dari radio. Tes untuk power output dari radio AUKOS POFUNG S1. Kita tes seberapa powernya keluar. Kita lihat, kita skala 5 watt aja karena ini powernya memang kecil ya. Kita coba, Power on. kita hidupkan, kita transmit. Ya, 1,5 watt. Ya, 1,5 watt teman-teman ya. Kalau menurut saya ini sudah lumayan ya, 1,5 watt karena spesifikasinya tadi kurang dari 2 watt. Ini jelas sudah high power ya. Kalau biasanya memori itu pasti high power. Kalau kita rubah dengan program mungkin bisa kita turunkan, mungkin bisa 1/2 watt. Cuman sayangnya programnya ini softwarenya belum jalan di komputer saya, jadi saya belum bisa rubah power ke low ya, sehingga ini ya, kita dapat 1,5 watt. Ini sudah saya cas full. Kita coba di frekuensi yang lain, apakah ada pengaruh? Nggak ada. 5, 6, 7, 8, Kita pindah ke memori 8, tetap stabil. 9, 10, 11, 12, 12, memori 12 tetap stabil. 13, 14, 15, 16, 1. Jadi sampai 16 saja memorinya. Ini kita coba memori 16. Nah, memori 16 baru dia berubah 1 watt. 15, Nah, 15 malah dia naik. Ya. 14, Nah, memori 14 itu yang paling besar. Hampir 2 watt. 13, 13. Jadi kalau Anda mau maksimal di memori 14 nih ya. Nih, 14, memori 14 ya, hampir 2 watt. Jadi sesuai dengan spesifikasinya. Jadi oke ya. Tidak ada masalah. Oke, dan saya akan coba ya dengan radio yang satunya. Tadi ini kita memori 14 ya. 2 watt. Saya pindah ke radio yang satu. Apakah kalau radio itu standar dibuat apakah sama untuk watt yang keluar? power on, Sehingga ketika Anda membeli sebuah radio itu tidak ragu-ragu lagi karena sama saja ya untuk nilai wattnya dengan radio sebelumnya kita coba ya, karena sama satu tipe dan satu produksi. Kita coba ya. 12, 15, 16, 15, 14, Nah, 14, memori 14. Oh, benar teman-teman ya. Jadi di memori 14 sama persis dengan yang tadi ya. 13, 13 ya 1,5 watt. Jadi standar ya. Dua radio ini sudah standar, sudah oke. Artinya kalau saya sih sudah cukup oke nih, sudah mantep ya. Ya. Jadi meskipun ini lebih banyak memorinya, tapi ini antenanya nggak bisa diganti ya, hanya pendek seperti ini. Sementara ini mempunyai keunggulan, antenanya panjang ya, dan bisa diganti. Kalau misalnya ini nggak met antenanya, Anda bisa ganti dengan yang ini tadi saya bilang ya. Anda bisa ganti dengan antena-antena yang lain, atau Anda pakai RH77B juga bisa, sehingga pancaran Anda lebih jauh lagi ya dengan menggunakan AUKOS S1 ini. Nah, sekarang kita akan coba tes anti airnya. Sesuai dengan tes, ya. Spesifikasi dari radio ini, dia waterproof atau anti air aja, bukan dicelupin. Tapi kita coba, kita kasih di air ya, percikan air seperti ini ya.
1 2 3 tes 1 2 3. 16. 1. 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3. Masih berfungsi, cuman mikrofonnya yang kalau kena air nggak bisa jelas terdengar ya. 1 2 3 1 2 3. Masih hidup lampunya. Lampu transmit juga masih hidup. Ini juga masih hidup lampu transmit. Kita taruh lagi. Lihat dari dekat ya. Coba dari dekat. Masih hidup, masih resip. Ini juga resip. Oke, masih sama-sama ya, masih bisa. Oke, teman-teman, tadi review kita. Yang terakhir saya tes adalah pengujian di percikan air ya. Jadi bukan dicelupin tapi disiram dengan air. Jadi pada waktu disiram itu memang yang bermasalah cuman speakernya, rata-rata seperti itu ya. Jadi kalau kena air speakernya bunyinya udah mulai nggak kedengaran ya. Nih, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Nah, seperti itu. Jadi speakernya sudah mulai tidak bisa terdengar. Ya, yang ini nggak bunyi, yang ini masih bunyi ya. Jadi artinya mungkin ada sedikit perbaikan nanti di bagian speaker ya. Suatu koreksi aja buat AUKOS S1. Dia masih bisa manggil ya, pada saat kena air masih bisa manggil. Cuman pada waktu merisip dia nggak bisa dengar. Jadi ya kalau kita bisa manggil kita nggak bisa dengar kan, artinya kita nggak bisa jadi komunikasi dua arah. Tapi kalau dengan tes kena air tadi masih oke ya. Sampai saat ini dia masih bisa transmit ya. Dua-duanya masih bisa transmit. Tidak ada masalah, ini masih bisa receive, ini juga masih bisa receive, nggak ada masalah. Jadi untuk kedua HT ini nggak ada masalah dengan percikan air. Kemudian karena ini tadi antenanya bisa diganti, bisa dilepas, ini jadi satu yang praktis buat Anda semua. Dan bagi Anda yang mungkin mau touring atau mau apa, ini sangat berguna untuk Anda komunikasi sesama kendaraan Anda, mungkin yang tidak terlalu jauh. Jaraknya paling 1 kilo, 2 kilo masih bisa lah ini untuk komunikasi secara direct ya. Kemudian ini harganya 250.000 satunya, per piece-nya 250.000. Nanti linknya akan saya tampilkan di deskripsi video ini ya. Oke, sekian saja, semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Satu radio dari AUKOS Pofung S1 ya. Ini adalah radio UHF yang powernya tadi sudah kita coba semua, dan ini juga anti debu dan anti air ya. Jadi sekali lagi jangan Anda celupkan ya, jangan Anda celupkan misalnya sengaja dicelupkan gitu. Tapi kalau kena percikan air masih bisa, oke, masih bisa, masih aman. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan Anda untuk mencari sebuah alat komunikasi yang mungkin berguna bagi Anda untuk dalam keadaan tertentu ya. Jadi ini tadi secara saya ulangi lagi, ini bekerja pada frekuensi 400 MHz sampai 470 MHz. Jadi kalau ada yang bertanya apakah bisa digunakan di frekuensi tempat kerja saya, ya nanti dilihat apakah range-nya itu sama dengan itu frekuensinya. Kalau sama bisa dipakai ya, dari 400 sampai 470 MHz ya. Sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat, dan kalau nanti Anda beli silakan aja nanti Anda minta softwarenya di tokonya ya, yang ada di link yang saya sampaikan nanti ya. Karena ini saya juga belum bisa membuka
program ini karena softwarenya belum bisa jalan di komputer saya. Oke, sekian saya dari saya, yang Kical itu yang Kindia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.